selamat menjalankan kegiatan mabit ini ya. Mudah-mudahan kegiatan ini akan senantiasa nanti bisa dilakukan ya di hari-hari yang lain ya. Tidak hanya malam ini saja tetapi besok dan seterusnya anak-anak memiliki kegiatan yang terbaik. Itu pesan dari Ustadz, selamat menjalankan kegiatan mabit ini ya, sukses anak-anak semuanya ya. Nggak ada yang ngantuk ya ini ya? Ada yang ngantuk nggak ya Ustadz mau lihat ini? Mas Arsyad, Mas Arsyad ini Mas Arsyad 2A ini ya. Nggak ngantuk ini, hebat ya. Semuanya nggak ngantuk ini Ustadz lihat semangat semuanya. Dan nanti setelah ini kita akan mendengarkan Kak Bimo ya. Kak Bimo itu bagus banget ya. Nanti kita mendengarkan cerita, kisah, dongeng ya. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Demikian yang Ustadz sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Ustadz Novi. Lanjut, acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Kak Bimo. Nah, mungkin anak-anak ada yang belum kenal Kak Bimo ya. Jadi Kak Bimo itu lahir di Bantul pada tanggal 14 Mei 1974. Beliau beralamat di Perum Pesona Ketingan C4 RT 1 Tirto Adi Melati Sleman. Nah, beliau adalah seorang pendongeng yang memiliki keahlian langka. Nah, apakah itu? Beliau itu mampu menirukan 172 ilustrasi suara. Wow, banyak sekali ya. Kemudian Kak Bimo juga seorang deklarator gerakan membangun karakter bangsa melalui cerita. Nah, salah satu cerita beliau akan kami simak baik-baik, kami dengarkan bersama pada malam ini, yaitu kisah tentang Isra dan Mi'raj. Baik, langsung saja kepada Kak Bimo kami persilahkan. Suara saya jelas belum ya? Jelas Ustaz. Alhamdulillah, Kak Bimo jelas. Alhamdulillah. Cek asam urat, cek gula darah, cek kolesterol, sehat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad itu kalau khutbah ceramah, salamnya diulang 3 kali untuk hal yang penting. Supaya sama dengan Nabi Muhammad, bisalamin salasin, kakak akan ulangi salamnya, tapi salam yang ketiga, kakak gunakan salam gaya anak-anak Palestina. Yang semangat, yang menghentak salamnya. Siapa yang paling semangat jawab salam? Saya doakan sehat selalu, COVID-nya tidak mempan, badannya kuat, imunitasnya tambah sehat, tambah pinter, tambah soleh, dan tambah berprestasi. Yuk, salamnya semangat ya. Salam kayak Palestina nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang antusias dari kalian, anak kelas 2 dan 3 STT Lukman Al-Hakim Sleman. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu 'alad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat sahabat Kak Bimo, Ustadz kepala sekolah kita yang mulia, Ustadz Novi Afriyadi, MPD. Sudah lama ya kita nggak ketemu Ustadz ya. Kemudian para guru-guru yang kita hormati, kita muliakan, dan adik-adik yang saya cintai, serta orang tua wali murid yang mendampingi anak-anak dalam acara pada malam hari ini. Ya, terima kasih banget. Karena kesempatan malam ini kakak bisa berjumpa dengan kalian untuk menyampaikan sebuah kisah tentang Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kakak sampaikan, semoga menarik dan menyenangkan ya. Tapi jangan lupa kita harus bersyukur pada Allah, karena Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak pada kita semuanya. Nikmat yang paling gede kata Nabi Muhammad itu ada 4. Akbarun nikmah ba'dal iman wal Islam as-sihhatu watul umru. Nikmat yang paling gede itu adalah iman Islam, sehat, dan umur panjang. Nah, kita beriman, kemudian kita dengan iman yang kuat, berislam, beramal ibadah, lalu tumbuhlah yang namanya ke akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bagi teman-teman yang belum kenal saya, kenalin ya. Nama saya adalah Pak Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Sudah hafal semuanya? Belum, Kak. Belum. Kalau yang hafal dapat hadiah istimewa. Handphone terbaru merek Swallow kalau ada ya. Astagfirullah, emang ada ya? Nama saya Pak Nur Hidayat Bambang Bimo Suryono Ibnu Nuryono Prawiro Mulyo. Sudah hafal? Belum. Udahlah, nggak usah dihafalin. Hafalkan Quran saja ya. Ajaran saja. Dari kepala kita semua. Sudah. Yang hafal nama saya dapat hadiah tiket menginap 5 hari di rumah sakit jiwa nanti. Kalau mau. Udah. Panggil aja nama saya Kak Bimo. Siapa namanya? Kak Bimo. Kak Bimo itu sangat terkenal loh di mana-mana. Sombong. Sangat terkenal karena Bimo itu nama istimewa. Bimo artinya bibir mo. Bibir momo. Astagfirullahaladzim. Bibir monyong. Bibir model tahu. Monyong. Ada yang bilang bibir monyong ompong lagi. Bilang bibir monyong. Bibir monyet ya. Astagfirullah. Teman-teman semuanya, hari ini yuk kita terima kasih pada Allah yang berikan kita anugerah, yaitu sehat. Saya doakan kalian jadi orang-orang yang sukses, orang-orang pintar, orang kaya, Amin. orang dermawan, orang terkenal di langit dan di bumi karena taatnya kepada orang tua dan guru-guru. Insya Allah. Lihat wajah-wajah dulu ya, kakak mau lihat di sini. Oh, di sini ada Profesor Hanif, guru besar UGM, Masya Allah. Di sini juga ada Mas Abidin, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ada Ibu Najwa, ada Najwa, Rektor UGM. Ada Azrina. Siapa ini? Pengusaha restoran internasional di 50 negara. Ada Farah, dokter gigi hewan. Ada siapa ini? Hamizan. Wah, Dokter Hamizan, Ketua Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ada asal kita Hafi. Ada lagi Vela. Siapa nih Vela?
Vela ternyata adalah Bupati Sleman. Amin ya. Ada Asyaf, Ketua MUI Indonesia. Ada Deba Fauzia, peneliti Purbakala ya. Karena di belakangnya itu gambar candi sih. Ada Aska, ada Gendis, Juragan Cilok Internasional. Aska, Putri Martabak 2017 dan lain-lain. Maaf ya, supaya nggak ngantuk tuh, kakak ngomong sambil mempresentasi yang hadir di sini. Oke ya. Baik teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Thank you Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you Allah for your blessings to me. Alhamdulillah. Oh syukur Allah. Aku selamat. Alhamdulillah. Semua selamat. Alhamdulillah. Syukur Allah. Rahmatmu untukku. Oh, suaranya kok beda? Emang ngapain? Wah, Yayan jadi marah. Baling-baling bambu. Ayo Gary, kesini Gary, kita main ubur-ubur. Hai Squidward. Yes, SpongeBob. Betul sangat banyak Squidward buatkan Rabbity. Baik kawan-kawan semuanya, yuk kita mulai serius mendengarkan cerita tentang Isra Mi'raj. Ini bukan dongeng tapi kisah ya. Perhatikan, nanti yang paling rapi mendengarkan kisahnya semoga dapat hadiah door prize dari sekolah. Yang bertanya juga begitu ya. Hadiahnya apa? Lemari es tanpa pintu kayaknya. Kalau ada ya. Kok bisa? Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di sebuah negeri angkara murka dimulai cerita. Dahulu kala Mekah masih dikuasai oleh orang-orang yang rakus angkara murka. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Kak Bimo menyebut nama Nabi Muhammad kok nggak sholawat toh ya, bilang Sallallahu Alaihi Wasallam gitu loh. Nanti Nabi doakan kita loh 10 kebaikan. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz Hanif. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Ibrahim Alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam. Kalau Nabi Musa salam. Apa? Wassalam. Emang jelas wassalam. Masa ada mau jadi wassalam jadi pocong kain kafannya warna pink lagi gambar LOL. Unyu banget. Baik. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
sedang sedih. Tahun itu dikenal sebagai tahun kesedihan atau Amul Husni namanya sebutannya. Amul Husni. Kenapa sedih Nabi Muhammad kita itu? Alasannya satu, 3 tahun lebih Nabi Muhammad dan keluarganya di lockdown, diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak boleh ngomong, tidak boleh kerjasama, tidak boleh berdagang, tidak boleh menikah, tidak boleh pinjam-minjam. Mereka dikucilkan selama 3,5 tahun, teman-teman semuanya. Ujuk Nabi Muhammad, semua harta bendanya dihabiskan untuk memberi makan keluarganya sampai habis. Ujungnya Abu Thalib paman Nabi Muhammad yang melindungi Nabi selama 41 tahun sejak usia 8 tahun itu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunda Khadijah istri Nabi Muhammad juga meninggal tak lama setelah Abu Thalib. Innalillahi. Lalu Nabi Muhammad pergi ke sebuah gunung, namanya Gunung Thaif. Ada sebuah kampung namanya Kampung Thaif yang dihuni oleh Bani Thaqif. Ternyata mereka diajak Islam nggak mau. Malah mereka dapat informasi dari orang Quraisy, Nabi Muhammad katanya pembohong, katanya penyihir, katanya nabi palsu, katanya tukang merusak hubungan keluarga. Fitnah besar nih, sehingga jadi membuangin batu ke kaki Nabi. Anak-anak menyebut Nabi sebagai, ya itu orangnya namanya Muhammad. Anak kecil melempar batu. Kena kepala Nabi, kena Zaid bin Harithah, kena ontanya, bahkan Nabi kena batu runcing di kakinya hingga berdarah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kembali pulang ke Mekah. Dia sedih, bertumpuk-tumpuk. Kemudian mendengar kabar sahabatnya disiksa, difitnah, diancam, bahkan dibunuh. Lagi sedih. Satu malam Nabi kita Muhammad sedang tidur di rumah saudaranya bernama Ummu Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Atau bismika Allahumma amut wa ahya. Dibalik boleh. Kalau doa makan gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terus salah. Kalau doa makan gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith gitu. Salah. Kalau dari lana fi maroyak tanah wa qina adzabannar. Betul salah. Kebalik ya. Masak makan di toilet ya nggak boleh lah. Keliru. Masa kau makan di toilet dijorok. Lalu teman-teman semuanya, Nabi Muhammad tidur. Ketika Nabi tidur, di langit ada 2 cahaya besar sangat terang benderang melewati 7 lapis langit. Sangat cepat sampailah di bumi. Berwujud laki-laki yang tampan, gagah, berbaju putih bersih, rambutnya tersisir rapi, wajahnya tidak tampak kelelahan. Dia mendekat kepada Nabi Muhammad yang sedang tidur. Assalamualaikum wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bangun. Waalaikumsalam. Jibril, Mikail, ada apa ini? Adakah wahyu Allah untukku? Allah memintamu untuk melawat ke 5 tempat istimewa, naik ke langit yang 7, menjumpai para nabi, dan berjumpa dengan Allah mendapatkan perintah yang istimewa pula. Sekarang, ya, mari kita berangkat.
Nabi Muhammad berdiri, kemudian berjalan menuju ke Ka'bah. Gembira ketemu malaikat Jibril. Kan sahabatan. Padahal dulu ya adik-adik, Nabi Muhammad tuh sama Jibril takut loh ketika peristiwa Isra Mi'raj nuzul Quran ya. Itu ojalah Nabi Kori, ojalah Nabi Kori. Coba kalau Hanif ketemu malaikat gimana? Hanifnya langsung Hanif. Hanif langsung kabur. Muhammad sudah kabur karena sudah Kamu lari dia di depan Ka'bah. Nabi Muhammad, rebahlah, tidurlah dirimu. Nabi Muhammad ditidurkan, kemudian dibelah dadanya tanpa sakit, tanpa darah yang menetes, tanpa perih yang dirasakan. Kemudian dengan ilmunya Allah, malaikat Jibril mengeluarkan jantungnya, menghilangkan kotoran-kotoran tempat hinggap syaitan, dan diisi dengan iman, ilmu, hikmah. Jadi kokoh banget imannya. Wah, ternyata, Masya Allah, ternyata kemudian datang Mikail membawa bejana yang terbuat dari perak, berisi air zam-zam, dicuci dengan air zam-zam hati Nabi Muhammad, jantung hatinya, kemudian dikatupkan kembali. Teman-teman, kira-kira nyuci jantungnya Nabi Muhammad itu oleh malaikat Jibril pakai rinso enggak? Sabun colek. Apalagi Abu Gosok. Enggak butuh itu. Air zam-zam sebaik-baik air. Kalau kita minum zam-zam, doanya gimana? Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'in wa saqam. Itu kalau naik ke Mekah minum zam-zam. Siapa yang pengen naik haji di usia muda? Siapa yang ingin menghajikan orang tuanya? Saya. Allah, ya angkat tangan, kabulkanlah doanya ya Allah, jadikan orang yang sukses. Siapa yang ingin menghajikan guru-gurunya? Saya Allah. Siapa yang ingin menghajikan kakek nenek keluarganya, pembantunya? Saya. Nanti pahalanya diberikan pada mereka dan orang yang menghajikan ya, ditambah lagi, dilipat gandakan 70 balasan dari Allah bagi yang sepakat untuk ke tanah suci. Insya Allah. Ini jempol siapa gede banget tuh ya? Oh, jempolnya Profesor Hanif toh. Ya sudah. Lalu kawan-kawan semuanya dipanggillah Buraq. Buraq mendekatlah. Buraqnya mendekat. Apa itu Buraq? Buraq adalah tetunggangan langit. Kalau buraq, barkun artinya kilat, yang cepat kilat. Buraq itu lebih pendek dari kuda, lebih gede daripada keledai. Lebih cepat daripada itu. Tetapi dia tidak tampak di bumi. Dia binatang langit. Besok kita lihat kayak apa buraq. Dari surga kita minta izin Allah naik buraq. Oke? Kita balapan. Oke? Racing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Naiklah buraq menuju ke 5 tempat istimewa. Kemana aja itu? Dengar baik-baik. Catat. Tulis. Nanti ditanya, doorpassnya disiapkan ya. Siap, tulis, ingat-ingat. Kemana saja Nabi Muhammad berjalan dengan buraq? Perhatikan. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linuriya min ayatina. Tempat yang diberkahi itu mana sih? Ardul muqaddasah, bumi yang suci itu mana sih? Dengar baik-baik. Berangkat Nabi menuju Taibah. Yang pertama namanya Taibah, kampung Taibah, sebuah kampung di pinggiran kota Madinah. 2 tahun lagi Nabi ke situ hijrah. Lalu sang Nabi menuju Madinah.
rumah Nabi Syuaib di Yordan. Lalu Tursina. Tursina itu gurun Sinai di Mesir, kata penatas itu. Dan Baitullah Bethlehem, kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Ada Masjidil Aqsa di kota Yerusalem. Saya ulang ya. Pertama, berangkat Nabi menuju Taibah. Lalu sang Nabi menuju Madian. Lalu Tursina, tempat Musa mendapat Taurat. Dan Baitullah dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Yerusalem nama aslinya kota Darussalam. Kalau orang sana nyebutnya Yerusalem. Ada Masjid Aqsa yang luasnya 14 hektar kompleknya. Ada yang paling depan namanya Masjid Kiblat, Masjid Kibli. Nah, yang kubah emas belum ada waktu itu karena belum dibangun ketika Nabi datang. Buruk terbang cepat. Lebih cepat daripada apa nih? Mobil balap. Apa namanya? Ambulan. Boleh. Ini suara apa lagi nih? Ya, betul. Itu suara nenek naik RE King ya. Gaul banget. Lebih cepat daripada kecepatan burung. Lebih cepat dari pesawat, daripada balap Formula 1. F1 kalah dengan buruk. 5 tempat itu adalah tempat yang diberkahi. Taibah, Madinah, tempat hijrah, Madian, Tursina, Bethlehem, Al-Aqsa. Nama kawasan luas itu namanya Baitul Maqdis, kawasan bumi yang diberkahi oleh Allah. Nanti di dalamnya ada negeri Syam. Negeri Syam itu apa sih? Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Di dalamnya ada Masjidil Aqsa yang luasnya 14 hektar kawasannya tadi. Nah, ini teman-teman semuanya. Nabi sholat 2 rakaat di situ. Allahu Akbar. Khusyuk banget. Setelah sholat Nabi lihat-lihat keadaan. Wah, yakin Nabi Muhammad sedih. Kenapa sedih? Melihat Masjidil Aqsa yang merupakan tempat lahir besar dan markasnya 19 Nabi dan Rasul dalam keadaan kotor, rusak, dan menjijikkan. Banyak tumpukan sampah, kandang kuda, kandang kambing. Kemudian tempatnya sudah mulai rusak-rusak bangunannya. Nabi Muhammad sholat tempat yang bersih, lalu berjalan ke tengah-tengah. Di situ ada sebuah tempat untuk siap-siap naik ke langit. Namanya Dome of the Rock sekarang ya, Dome of the Rock. Nabi Muhammad berdiri dan siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, awas, ada setan. Yang bajunya warna putih sama biru. Aku sendiri. Astagfirullah. Salah. Ada setan yang sejak tadi memperhatikan Nabi Muhammad. Di balik semak-semak. Namanya jin ifrit. Kau akan kubakar dengan apiku ini. Akan kubalaskan dendam raja iblis. Ifrit itu tinggi besar. Rambutnya terurai jelek, kotor. Matanya merah. Giginya gondrong. Walaupun juga cakar yang berbahaya. Racun. Muhammad, kubunuh kau. Terbang kuat. Mengejar Nabi Muhammad yang terbang. Terbang tinggi menuju ke
langit ya. Malam itu malam yang sangat istimewa. Langit tampak cerah, bintang berkelap-kelip, Nabi ke atas dikejar oleh Ifrit. Siapa itu Jibril yang mengejar kita? Api yang menyala-nyala itu? Itu adalah jin Ifrit Muhammad. Bacalah sebagian Al-Baqarah. Nabi Muhammad berdoa, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sampai selesai, iblisnya, setannya, ifritnya kaget teman-teman. Api Adam. Mati toh. Apiku yang besar dengan tenaga kuat terbang ke atas, tiba-tiba tenaganya melemah, habis. Loh, kok macet? Terakhir terdengar suara kan? Dia jatuh ke bumi. Jatuhlah ke bumi, hancur badannya, tangannya lepas, kakinya terlempar, giginya copot ya kan, kemudian perutnya hancur, celananya nyangkut di pohon. Matilah tuh siapa? Ifrit. Nggak embun Nabi Muhammad. Syukurin ya. Lama kemudian terbang menuju ke langit. Setiap berpindah langit, Nabi Muhammad ketemu dengan malaikat yang pesan, wahai Muhammad, jangan lupa berikan pesan pada umatmu untuk berbekam setiap bulannya. Berupa dengan bekam ya. Ketemu siapa itu? Dengar baik-baik. Langit satu Nabi Adam, langit dua Nabi Isa, langit tiga Nabi Yusuf, langit empat Nabi Idris, langit lima Nabi Harun, langit enam Nabi Musa, yang tertinggi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam langit pertama, bapak moyang manusia pertama di muka bumi ini. Nabi Adam punya kelebihan dari Allah. Apa itu anugerahnya? Pandai mensucikan jiwa, menyemangati orang-orang yang sedang kesusahan. Kalau sekarang tuh kayak psikolog, psikiater kalau dokternya ya. Siapa yang pengen menjadi penasihat kawan-kawannya yang susah? Siapa yang mau berikan jalan keluar buat kawan-kawan yang sedang sedih, sedang curhat? Siapa yang pengen jadi psikolog? Enggak. Jadi ahli motivasi, motivator. Nabi Adam tuh punya bagus, keren. Islam sangat butuh ilmu itu. Naik langit dua, ketemu Nabi Isa alaihissalam. Nabi yang masih muda. Allah angkat ketika mau disalib orang-orang Romawi. Nabi Isa alaihissalam punya keahlian seperti dokter, tabib loh, bisa menyembuhkan orang buta, orang bisu, orang tuli, lepra, tangan terputus lepas-lepas ya. Kemudian yang mati dihidupkan lagi. Siapa yang pengen jadi dokter? Angkat tangan. Dokter anak, dokter bedah, dokter gigi, dokter THT. Siapa yang pengen punya rumah sakit sendiri? Siapa yang pengen menolong orang-orang yang sakit? Aku. Baik. Lalu teman-teman semuanya, Nabi Isa naik, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu nabi yang paling tampan ya. Kalau Kak Bimo ini wajahnya tampan nggak toh? Bimo kira-kira kalau sama Nabi Yusuf cakep siapa? Yusuf. Ya tahu. Yusuf, Nabi Yusuf tuh ya. Nabi Yusuf tuh dengan Kak Bimo wajahnya kira-kira 11-12 ya.
100 tahu soalnya nggak pernah lihat. Oh ya, 11-12 juta maksudnya. Deket apa jauh? Jauh. Apa aja Pak? Jauh banget. Dengan Nabi Muhammad cakep siapa? Nabi Muhammad. Pak Bimo dengan Raffi Ahmad cakep siapa? Sama Aldebaran cakep siapa? Sama artis Korea cakep siapa? Nggak tahu. Bimo sama sapi cakep siapa? Bimo sama monyet cakep mana coba? Aku setan, jelek banget. Pak Bimo tahu aku ini orangnya wajahnya imut, tahu nggak? Hitam mutlak. Tapi yang penting hatinya ada iman. Abu Lahab itu sudah kaya, pinter, keluarganya baik-baik, cakep lagi Abu Lahab paman Nabi Muhammad. Tapi dia pasti masuk neraka. Bilal yang wajahnya pede, peteng dedet ya. Tapi karena iman dijamin masuk surga. Jadi innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinna la yanzuru ila amalikum. Allah kagak lihat bajunya, Allah kagak lihat wajahnya, Allah lihat hati dan amal perbuatannya. Insya Allah. Nabi Yusuf itu ahli keuangan loh, bendaharawan. Ahli tafsir mimpi. Siapa yang pengen jadi orang kaya? Dermawan. Di Menteri Keuangan. Pajak yang jujur. Punya. Langit 4, Nabi Idris. Siapa Nabi Idris? Nabi Idris itu Nabi penemu tulis baca. Tulisan, angka-angka buatan Nabi Yusuf, Nabi Idris awalnya. Nabi Idris arsitek, membangun 183 kota pada masanya. Nabi Idris keren. Nabi Idris jagoan, jago berkelahi. Di Kobil yang jahat, preman 30 orang kalah, 50 lewat, 60 kalah semuanya. Lawan 1 orang. Makanya Jibril, Idris disebut sebagai asadul usud, singanya para singa. Ketemu preman, misalnya ya, spesialnya ya, Arsyad ketemu preman, ya tingginya 2 meter, daunnya hitam, penuh tato, yang depan tatonya SpongeBob, belakang Doraemon, di tangannya SpongeBob, di dahinya tato mengerikan. Apa itu? Hello Kitty. Premannya pakai baju mengerikan, gambarnya apa? Rembudes. Unyu banget ya premannya. Astagfirullah. Nah, karena jagoan, maka preman dikalahkan oleh Arsyad seperti Nabi Idris alaihissalam. Lari, kabur. Harus jago bela diri ya. Apakah silat, taekwondo, karate ya, apalagi muay thai, jiu-jitsu dan sebagainya bisa berlatih. Insyaallah ya. Nabi Idris, siapa yang pengen jadi jago bela diri? Kayak abang kita Habib Nurmagomedov ya, ngalahin musuh-musuhnya 29 kali tanpa kalah. Langit 5, Nabi Harun. Siapa dia? Juru bicara Musa, ahli diplomasi, pejabat-pejabat. Fir'aun kalah diskusi dengan Nabi Harun yang lembut. Siapa yang pengen jadi anggota DPR? Yang jujur, yang korupsi. Siapa yang pengen jadi anggota MPR? Kayak Nabi Harun deh. Nabi Musa mengalahkan serangan Fir'aun atas bantuan Allah, melewati Laut Merah, menyelamatkan Bani Israel yang terancam, membela kebenaran. Yang paling tinggi namanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Tauhid, satu Tuhan, Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang paling tinggi ternyata Nabi Ibrahim ahli tauhid. Siapa di antara kita ya? Ustadz, ulama, kiai, mufti. Siapa yang pengen jadi ustadz?
Jadi kiai. Jadi Nama ustazah. siapa dari ustazah? Aku cowok. Siapa yang pengen punya pesantren? Oh, saya mau. Siapa yang mau bikin SDIT sendiri? Apa? Maju, amin ya. Itulah nabi-nabi yang dijumpa Rasulullah ketika langit satu. Langit satu Nabi Adam, langit dua Nabi Isa, langit tiga Nabi Yusuf, langit empat Nabi Idris, langit lima Nabi Harun, langit enam Nabi Musa, tertinggi Ibrahim AS. Lalu naik lagi ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Jibril wujud aslinya, setinggi langit, dengan sayap berjumlah 600 pengepak indah dan sangat berwibawa. Lihat malaikat pada sholat, ada yang ruku saja ratusan tahun, ada yang berdiri saja, ada yang sujud saja. Lalu Muhammad melihat cahaya, di atas cahaya malaikat bertawaf, dia kagum mengucapkan at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat, memuliakan Allah. Lalu malaikat berdoa, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Lalu oleh Allah diberi perintah sholat 50 waktu, dikurang-kurang 45 40, 35 30, 25 20, 15 10, 5. Sholat 5 waktu yang nilai pahalanya sama dengan 50 waktu. Sholat subuh di pagi hari, zuhur asar di siang hari, sholat maghrib di sore hari, sholat isya di malam hari, sholat subuh 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Turunlah Nabi ke surga. Siapa yang pengen masuk surga? Aku. Tempatnya curang soleh. Siapa yang mau curang soleh? Jadi orang kaya, orang hebat, orang takwa, orang gila, orang gila angkat tangan. Yang pengen ketemu Allah, ketemu Nabi Muhammad, dan ketemu tanda bidadari. Siapa yang pengen ketemu artis, ketemu pocong, ketemu ketemu itulah. Astagfirullah. Teman-teman semuanya, di surga lomba duduk antang-antangan. Di surga Nabi Muhammad kagum, wow, amazing, masya Allah, surganya seluas langit dan bumi, pohon-pohonnya akar di atas, buah di bawah. Semiskin-miskin orang di surga, rumahnya luasnya 11 kali luas bumi. Pohon-pohonnya indah, dindingnya perak perak, tanahnya intan permata. Lihat sungainya, dari air susu, air madu, diminum tidak penting. Lain dengan Jogja, Sungai Code, warnanya coklat kayak coffee mix, diminum langsung mencret. Itu surga yang indah sekali. Kemudian dia ke neraka, lihat neraka yang menakutkan, buru-buru pulang, mengabarkan pada kita turunnya di mana Masjidil Aqsa, mengimami para nabi, rasul dan malaikat yang sholat di Masjid Aqsa, baru pulang ke Mekah 1.230 kilometer jauhnya. Alhamdulillah, gembira hatinya, senang karena dihibur Allah dengan Isra Mi'raj. Oleh-olehnya apa tuh? 1, sholat 5 rakaat. Yang kedua, di Allah memberikan amanah untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Nabi pindah hijrah Madinah ke Taibah, lalu 4 tahun kemudian mengalahkan orang Yahudi Khaybar, arahnya barat daya menuju Aqsa. Lalu perang Mu'tah, perang Tabuk, perang Yarmuk,
dan bebas rawaksa pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Mari kawan kita mengaji Al-Quran, la 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 la, cari bekal hidup kekal untuk hari mendatang, la 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 la. Jangan lupa sholat fardu tetap dikerjakan, la 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 la. Sholat isya dikerjakan 4 rakaat. Semuanya letakkan tangan di sini. Letakkan tangan di sini. Ya. Hanif, Azrina, Najwa, Abidah, Hafi, Arsyad, Gendis, Fabi, Hamizan, tanya begini. Berikan suara saya. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus juara. Aku harus surga. Ayo, ustadznya juga boleh, ustadznya juga bisa, bapak ibunya juga boleh. Ibu-ibu yang ikut gerak, saya doakan bulan ini turun 3 kilo badannya. Amin ya robbal alamin ya. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus juara. Aku harus surga. Tepuk tangan dong semuanya. Masya Allah, terima kasih perhatiannya. Kak Ima ucapkan terima kasih. Salah kurang lebih mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Kak Bimo atas dan mirajnya. Kak Bimo sudah menyampaikan terkait perintah sholat yang awalnya 50 rakaat lagi Terus Isra bi. Iya. Sholat baik anak-anak kelas 2 dan kelas 3 ada yang mau bertanya kepada Kak Bimo? Tidak. Ada, semuanya sudah paham ya terkait program. Tidak ada. Kak Bimo 082134153345. Oke, sekarang Ustadzah yang bertanya. Apakah ada yang bisa menyebut hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Isra dan Apa peristiwa Isra Mi'raj? diturunkan sholat 5 waktu. Oke, ingat Isra dan Mi'raj adalah perintah untuk melaksanakan sholat. ya, maka dari itu tadi kan awalnya 50. Masa kita sholat terus sekolahnya belajarnya Besok juga ada lagu jam 3. jadi 5 rakaat, maka dari keringanan tersebut hendaklah kita selalu melakukan Kemana? Linda. Mungkin langsung kita tutup aja. Ada yang bertanya ini beneran, mumpung ada Kak Bimo. Apa? Aku tadi ada pertanyaan, cuma lupa mau nanya apa. Sudah ya. Aku cuma ngomong beratul 50. Tadi. Tanya. Tanggal berapa kejadian?
dengan Ustazah, berdoa, tanggal berapa ya jadi Ustaz Isra? berdoa Ditanya lah. tema siap. Ada kegiatannya dapat ilmu tuh banyak tanya. Cek. Mas Zaid. Nggak usah malu. Nggak bisa Ustazah langsung Faizah, ngomong. suaranya terlalu kecil. Ustazah Faizah, suaranya terlalu kecil. Banyak banget pesertanya. Dengar belum tadi? Silakan, ada yang mau lagi. tanya ya? Udah terdengar belum? Oke, sip. Sudah. Enggak ada yang kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin ada yang mau disampaikan. Baik, kita akhiri ini dengan berdoa. Mas Zaid Arkan dari kelas 3. Mas Zaid berdoa. Pokoknya banyak tisu. Ada timid. Ustazah Faizah kok jadi namanya Kak Bimo? kan dari 3B ada. Kalau nggak ada Ustazah yang ini. Ya. Oke, baik. Ustazah yang semuanya. Semuanya. Doa Mari kita tutup acara mabuk bersama ini berdoa membaca surat Al-Fatihah. Mulai dari ta'awudz dan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Ayah, Bunda, dan Ustazah yang sudah bergabung pada acara mabuk virtual kali ini. Ustazah mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak semuanya, materi Kak Bimo dan MC yang sudah membaca mayu acara kita pada malam hari ini ya. Semoga acara kita bermanfaat, bisa memberikan ilmu ya, bisa kalian amalkan dari kisah-kisah yang sudah disampaikan dari Kak Bimo. Semoga ada pelajarannya ya. Nanti tugasnya yaitu merangkum ya, merangkum. Yana sudah menuliskan? Ya, merangkum, menulis, kemudian nanti mengirimkan di Google Form, nanti akan kita kirimkan di grup masing-masing. Oke, anak, sebelum kita akhiri acaranya, mari kita berfoto dulu bersama-sama ya. Silakan dinyalakan kameranya semuanya, berpose dengan pose yang paling bagus, paling manis, paling rapi ya. Nanti Ustadz Rahmat akan meng-capture atau memfoto. Nanti Ustadz hitung sampai 1, 2, 3, baru nanti action ya. Oke, siap anak-anak semuanya? Siap. Ya, kamu masih ada ya? Oke, terima kasih. Bentar, minta fotonya dulu ya. Supaya nanti ada kenangan nih. Nanti akan dimasukkan di sosial media dan diupload. Ada wajahnya ini, ada ini gitu ya. Siap? Sudah siap, Ustadz Rahmat? Kasih waktu 2 menit ya.
Apanya? Untuk ambil foto setiap. Oke, ya siap ya. Jadi harus tanpa bergerak ya, harus siap. Oke, siap anak-anak? 1, 2, 3. Oke, senyum ya. Boleh sambil acungkan, lambaikan tangan. Gak apa-apa, emang agak lama ya. Karena ada beberapa halaman ini. Oh, beberapa anak belum, Mas. Dilihatkan wajahnya, biar kelihatan. Oke, Mas Arsad kelihatan tidur ini 3A. Udah pada ngantuk ini ya. Anak ya, jangan lupa habis ini nanti langsung istirahat supaya besok pagi bisa bangun tahajud ya jam 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih ya sahabat Marion yang sudah menjadi host dan anak-anak yang sudah tertib dan rapi mendengarkan, menyimak dari awal sampai akhir. 136 ya. Sampai jumpa di kesempatan yang selanjutnya. Semoga masih bisa ketemu lagi di kesempatan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Mari kita apa namanya? Tadi berdoa sudah. Oke, boleh silakan. Bisa diakhiri. Ya, bisa live. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Bimo dan anak semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic enggak? Enggak, langsung tidur ya. Istirahat Besok pagi jam 9. mic enggak besok pagi-pagi. Iya, pagi-pagi ya setelah subuh. Setelah subuh. Oke, anak-anak, boleh silakan langsung istirahat. Gosok gigi, cuci kaki, kamar, mandi. Kemudian tidur ya, bukan mandi. Aduh, gimana mau keluar nih? Aku biasa aja. Ya, dadah. Silakan, boleh live.